Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Supriyati Ningsih selaku dosen mata kuliah komputer forensik di kelas 17 6A24 jurusan Teknologi Informasi semester 6. Adapun kami di sini akan mempresentasikan rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah komputer forensik. Yang pertama yaitu pengertian komputer forensik. Komputer forensik adalah cabang ilmu dari teknologi informasi yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, pelestarian, analisis, dan presentasi data elektronik yang relevan dengan penyidikan hukum. Tujuan utama dari komputer forensik adalah menemukan kebenaran dari data digital untuk digunakan sebagai bukti hukum di pengadilan. Proses ini sangat penting dalam menangani kejahatan digital seperti peretasan, penipuan online, dan pencurian data. Jenis bukti digital dan elemen. Bukti digital bisa berupa email, file teks, file yang sudah dihapus, tapi bisa dipulihkan, hingga log aktivitas pengguna. Dalam proses forensik, bukti digital harus melewati 4 tahap utama: identifikasi sumber data, penyimpanan yang aman agar tidak berubah, analis yang mendalam terhadap tools tertentu, dan presentasi dalam bentuk laporan yang diterima secara hukum. Tahapan komputer forensik. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi. Yang kedua ada penyimpanan. Yang ketiga ada analisa. Dan yang terakhir ada presentasi. Profesi dan peran ahli forensik. Programmer adalah orang yang membangun sistem, sedangkan ahli forensik adalah yang bertugas menyelidiki dan membongkar sistem digital untuk menemukan bukti kejahatan. Profesi ahli forensik sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, pengacara, pengusaha swasta, dan instansi pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital. Yang selanjutnya adalah keahlian dan etika profesi. Ahli forensik digital harus memiliki keahlian teknis dalam sistem operasi, struktur file, jaringan komputer, dan teknik pemulihan data. Selain itu, etika profesional sangat penting, yaitu mereka tidak boleh memalsukan atau mengubah bukti dan harus selalu bersikap netral dan objektif. Banyak lembaga mewajibkan ahli forensik memiliki sertifikat resmi. UITE dan cybercrime dan jenis-jenis cybercrime. UU ITE di Indonesia mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini melindungi hak Indonesia atas data pribadi dan menyasarkan tindak kejahatan seperti penipuan online dan pencemaran nama baik secara digital. Contoh kasusnya adalah Prita Mulyasari yang dihukum karena mengirim keluhan melalui email yang dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit. Cybercrime mencakup berbagai jenis kejahatan yang dilakukan melalui media digital seperti peretasan, pencurian data, penyebaran virus, dan pelanggaran hak cipta digital. Kejahatan ini dapat berdampak besar pada individu manapun dan organisasi manapun, dan membutuhkan proses investigasi yang mendalam melalui komputer forensik. Forensik dalam sistem hukum. Bukti digital yang dihasilkan oleh komputer forensik hanya dapat digunakan di pengadilan jika diperoleh secara sah. Oleh karena itu, proses penyidikan harus mengikuti hukum acara pidana. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukuman tanpa dasar hukum, dan yurisdiksi menentukan di mana hukum berlaku. RUU dan regulasi tambahan. RUU TIPITI adalah rancangan undang-undang yang dibuat untuk menanggapi kejahatan digital yang tidak diatur oleh KUHP. Sedangkan peraturan internasional seperti Convention on Cybercrime memberikan pedoman umum yang dapat diadopsi berbagai negara dalam menangani cybercrime lintas negara. Metode dan tahapan forensik. Metode dan tahapan forensik bersih dari brainware, perangkat keras lunak, dan aturan yang memandu proses. Brainware adalah ahli forensik digital yang bertugas menjalankan proses investigasi yang harus memiliki keahlian teknis tinggi dan memahami prosedur hukum.
perangkat keras dan perangkat lunak, meliputi komputer forensik, threat broker, imaginary tools, dan perangkat lunak analis data. Tujuannya adalah menyalin dan menganalisis bukti data digital tanpa mengubah aslinya. Aturan yang memandu proses. Panduan atau standar yang wajib diikuti setiap tahap penyelidikan. Hal ini penting untuk menjamin keabsahan proses dan hasil forensik pengadilan. Ketiga unsur ini sangat penting untuk menjamin validasi hasil forensik dan menghindari kerusakan atau penyalahgunaan data. Empat tahap utama dalam penyelidikan adalah pengumpulan bukti dari perangkat digital, pengujian untuk mengecek integritas data, analisis untuk mendapatkan pola atau fakta, dan laporan sebagai dokumen hukum. Selanjutnya adalah standar metodologi forensik. PPAD adalah prinsip penting dalam forensik, yaitu menjaga atau preserve data, melindungi atau protect bukti dari hak akses tidak sah, menganalisis atau analyze data dengan teknik sah, dan mendokumentasikan atau dokumen seluruh proses. Organisasi seperti IOCA dan SUGDE membuat standar global untuk menjamin keabsahan proses. Tutup dan kesimpulan. Kesimpulannya, komputer forensik adalah bidang yang mengubah ilmu teknologi informasi dan hukum. Untuk menjadi profesional di bidang ini, seseorang perlu mengikuti keahlian teknik integritas dan melalui prosedur hukum yang berlaku. Profesi ini semakin penting di era digital saat ini. Demikian rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah komputer forensik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.